Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak beserta para direktur dan seluruh hadirin hadirat Jamaah Masjid Salahuddin yang kami muliakan, dalam momentum yang sangat indah ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan perintah langsung kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling awal dihisab di yaumil qiyamah, ibadah yang paling akhir akan ditinggalkan oleh umat, seperti sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang menjadi pemisah antara seorang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang beriman kepadanya, as-salah. Maka kita mengingat satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam Syiaru A'lamin Nubala. Pada suatu hari seorang salafus saleh bertanya kepada teman-temannya. Dia berkata, "Hal antum musallun?" Apakah kalian orang-orang yang salat? Teman-temannya tersinggung. Kata mereka, "Engkau bersama kami. Salat kita berjamaah di masjid yang sama dan kita sama-sama berada di shaf paling awal setiap fardunya. Engkau mengenal kami, kami mengenal engkau dari shaf-shaf pertama salat berjamaah di masjid. Tega-teganya engkau masih bertanya kepada kami, hal antum musallun? Apakah kalian orang-orang yang salat?" Maka ulama ini mengatakan kepada teman-temannya, apakah kalian itu orang-orang yang tidak berkeluh kesah lagi kikir? Yang tidak berkeluh kesah ketika mendapat musibah dan tidak lagi kikir ketika mendapatkan nikmat? Apakah kalian adalah orang-orang yang sudah tahu bahwa di dalam harta kalian ada haknya orang lain? Orang yang meminta maupun yang tertahan dari meminta karena menjaga kehormatan. Apakah kalian orang-orang yang sudah selalu membenarkan bahwa kelak ada hari pengadilan, hari pembalasan? Apakah kalian orang yang selalu merasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala? Azabnya Allah itu membuat manusia tidak merasa aman darinya. Dan apakah kalian orang-orang yang sudah mampu menjaga kehormatan kemaluan kalian, kecuali kepada istri-istri yang sudah dihalalkan bagi kalian atau budak perempuan yang juga dihalalkan bagi kalian? Dan apakah kalian orang-orang yang sudah mampu menjaga janji dan amanah yang diamanatkan kepada kalian? Lalu apakah kalian orang-orang yang sudah bisa menegakkan persaksian di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia? Lalu apakah kalian orang-orang yang sudah menjaga salat kalian dengan penjagaan paripurna tentang syaratnya, tentang rukunnya, sunnah-sunnahnya? Dan apakah kalian orang-orang yang berhak untuk memasuki surga yang penuh kenikmatan? Teman-temannya gemetaran dan mencucurkan keringat dingin. Kalau itu yang dimaksud sebagai orang-orang yang salat,
maka alangkah beratnya menjadi orang yang salah. Maka salafus saleh itu kemudian membaca surah Al-Ma'arij mulai ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون. Masya Allah. Dari rangkaian ayat ini ternyata konsekuensi menjadi seorang hamba yang salat begitu luas. Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan mereka banyak berkeluh kesah dan mereka itu kikir. Mereka berkeluh kesah dan kikir. Halu' sifatnya. Apa keterangannya berkeluh kesah lagi kikir itu? Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia itu ditimpa keburukan-keburukan di dalam dirinya, keluh kesahnya sampai kemana-mana. Ceritanya tentang penderitaannya terkenal hingga ke berbagai arah. Susahnya diceritakan. Wa idza massahul khairu manu'a. Tetapi apabila dia mendapatkan kebaikan itu hendak dia nikmati sendiri, enggan untuk berbagi. Kebaikan itu tidak rela untuk dia cicipkan kepada kawan-kawannya. Kebaikan itu ingin dia kuasai sepenuhnya, supaya tidak ada seorang pun yang merasakan kenikmatan dari kebaikan itu selain dirinya sendiri. Semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sifat halu. Secara umum manusia memiliki kedua sifat ini, yaitu berkeluh kesah ketika ditimpa masalah dan menjadi kikir, enggan berbagi, tidak mau cerita kalau mendapatkan kenikmatan, kebaikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang tertentu yang dibebaskan dari sifat ini. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Dengan begitu ternyata sifat salat itu membebaskan manusia, amal salat itu membebaskan manusia dari sifatnya yang berkeluh kesah lagi kikir. Karena orang yang salat mencukupkan salatnya sebagai tempat berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang salat mengakhiri salatnya dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menebarkan salam rahmatnya Allah, berkahnya Allah kepada segenap manusia. Yang pertama-tama, karena Allah tempat mengadunya, tempatnya mengeluhkan segala sesuatu. Dalam Al-Quranul Karim disebut nama 25 Nabi dan Rasul yang mulia dengan segala keistimewaan mereka, amal-amal besar, berdakwah fi sabilillah, berjuang dengan ujian-ujian yang sangat rumit. Tapi di antara nabi-nabi itu ada satu yang begitu istimewa karena kiprah dakwahnya tidak dicatat, tidak ada.
Karena ujian-ujian besar untuknya tidak seperti yang dialami Ibrahim, Musa, dan lain sebagainya di dalam membimbing umat. Nabi yang satu ini istimewa karena dicatat dengan satu amal yang juga istimewa. Amalnya hanya satu kalimat. Innama asku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang salat mewarisi sifat Yakub alaihi salam ini, yang mengatakan tidaklah aku adukan kesusahan dan kesedihanku melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan barang siapa mengadukan musibah yang menimpanya kepada makhluk, maka dia sedang mengadukan Allah kepada makhluk. Tapi barang siapa mengadukan musibahnya kepada Allah, dia mengadukan makhluk kepada Allah. Karena sesungguhnya mengadukan berkeluh kesah atas segala musibah kepada sesama makhluk, makhluk itu tidak dapat memberi manfaat dan madarat kecuali dengan izin Allah. Dan bahkan makhluk ini tidak kuasa punya daya apapun, sehingga bahkan ketika dia ingin membantu sekalipun, bantuannya makhluk kepada kita belum tentu berujung kebaikan, tetapi bisa menimbulkan masalah baru. Karena kita mengadukan persoalannya kepada makhluk. Ada cerita tentang celana. Jadi ada seorang ibu membelikan putranya sebuah celana. Putranya mendapatkan celana itu, dia coba pakai celana itu. Ternyata celana itu terlalu panjang 10 cm. Maka dia komplain kepada ibunya. Dia bilang, "Ibu, ini gimana? Beliin celana anak aja nggak paham ukurannya. Panjangan 10 cm loh, Bu. Jelek sekali." Kata ibunya, "Oh maaf ya nak ya. Walah kepanjangan toh ini." Dialog berakhir, sang anak bertemu bapaknya. Kata dia kepada bapaknya, "Tuh Pak, ibu tuh gimana Pak? Beliin anak celana kok kepanjangan 10 cm. Masa nggak hafal sama ukuran anaknya? Gimana sih? Jadi nggak bisa dipakai ini." Oh gitu toh nak? Coba lihat. Dilihat. Hanya dilihat. Berikutnya ketemu abangnya mau berangkat kuliah. "Mas, nih Mas. Oh ibu ini, piye toh? Ukurannya nggak pas ini, kepanjangan 10 cm. Payah." Bertemu kakak perempuannya, dia bilang sama. "Nih Mbak, Bu beliin celana kepanjangan nih 10 cm nih. Waku." Ketemu pembantu, dia juga bilang, "Mbok, masa toh ibu tuh beliin celana itu kepanjangan 10 cm toh, jelek banget." Keluarga ini keluarga penjahit, Bapak Ibu sekalian. Maka bapaknya tadi ingat, waduh anak saya itu tadi celananya kepanjangan 10 cm, kasihan. Ini tak potongkan, dipotong 10 cm sama bapaknya, dijahit sum lagi, selesai. Ibunya pulang dari pasar ingat, "Oh alah ya Allah, tadi aku tuh beliin celana kok ya kepanjangan 10 cm, kasihan." Sama ibunya kemudian dipotong juga 10 cm. Disum lagi. Masnya pulang kuliah, di sela-sela pengen makan siang, nanti berangkat lagi untuk praktikum, dia lihat celana adiknya, oh ini toh celana yang kepanjangan 10 cm. Sakno tak jahit nih gini. Potong lagi 10 cm, dijahit sum ulang. Kakak perempuannya pulang sekolah. Ini toh celana yang kepanjangan itu. Walale sakno men, potong 10 cm, dijahit sum. Pembantunya setelah selesai mengerjakan pekerjaan di belakang, kemudian melihat celana itu, oh alah ini toh celananya yang kepanjangan 10 cm. Hambok sini tak jahitkan, gitu aja kok repot. Potong 10 cm, jahit lagi. Malam itu celana mau dipakai karena ada acara bersama teman-temannya, dan ketika dipakai ternyata panjang celana itu sudah di atas lutut.
mengadukan perkara kita kepada makhluk, masalah kita kepada makhluk, bahkan ketika makhluk itu ingin membantu sekalipun, bisa menimbulkan persoalan baru. Maka salah satu amal utama seorang nabi yang patut kita teladani sekarang sebagai orang-orang yang salat adalah innama asku basi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku adukan semua kesusahan dan kesedihanku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika semua kesusahan dan kesedihan diadukan kepada Allah, jaminan dari Allah adalah happy ending. Betapapun beratnya kasus itu, seperti yang dialami Yakub alaihissalam, happy ending. Bahwa ada sabar yang diperlukan di dalam mengadukan kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala punya begitu banyak jalan untuk membukakan kesulitan kita itu. Dan kesulitan-kesulitan kita, kesusahan-kesusahan kita, keburukan-keburukan yang kita alami, semuanya adalah tidak lain tidak bukan jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang kita supaya lebih dekat, lebih rapat kepadanya. Tidak ada manusia yang tidak mendapatkan musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan bahwa Dia akan memberikan musibah, bala, ujian kepada manusia, Dia sampaikan dengan kalimat sumpah. Surat Al-Baqarah ayat ke-155, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Wazan la yaf'alanna, kalau ada wawu di depannya maka wawu itu bukan wawu ataf, bukan wawu penyambung antar hubungan, tetapi dia adalah wawu qasam, wawu sumpah. Maka terjemah ayat ke-155 surat Al-Baqarah ini bukan dan kami akan menguji kalian, bukan. Demi kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu yang kecil saja, tidak besar. Minal khauf, berupa rasa takut. Bapak-bapak punya rasa takut? Takut sama KPK? Minal khauf, rasa takut. Pasti semua manusia pernah mendapatkan ujian rasa takutnya masing-masing. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Hatta Musa alaihi salam, kalimullah. Semua merasakan takut. Wal ju', ada keadaan-keadaan di mana kita merasakan lapar, kekurangan. Wa naqsim minal amwal, berkurang harta, wal anfus, berkurang jiwa orang-orang yang kita sayangi pergi dari kita. Wassamarat, berkurang buah-buahan, apa yang kita tanam hasil panennya tidak sesuai rencana, apa yang kita rencanakan resultnya tidak sesuai dengan planning. Semua itu ujian. Dan ketika Allah memberi ujian, wa basyiris sabirin, Allah hendak memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira karena orang yang sabar itu tercinta. Kalau ada yang mengatakan kepada kita, aku mencintaimu, kita senang. Maka orang sabar pasti senang, karena yang mengatakan begitu adalah wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang-orang yang sabar. Kabar gembira karena kita ini senang kalau ada orang yang bilang kepada kita, aku akan selalu bersamamu, aku akan selalu di sisimu, tidak pernah meninggalkanmu. Maka orang yang sabar pasti senang, karena yang berkata begitu adalah innallaha ma'as sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Kalau bapak-bapak bekerja, senangkah kalau gaji Anda unlimited? Gaji Anda tidak terbatas. Gajian, mana gaji saya? Itu gudang sebelah, itu si emas batangan. Silahkan ambil, sak kuate. Sebanyak mungkin tidak apa-apa, nggak terbatas. Gajian, ini ceknya. Loh, kok ceknya kosong? Terpanjang sekali. Oh boleh, ditulis berapapun boleh kok itu gajinya. Maka dikatakan oleh Allah, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar pahalanya oleh Allah disempurnakan tanpa hitungan, tanpa batas. Kita senang kalau keberhasilan kita dirayakan orang.
Maka orang yang sabar keberhasilannya dirayakan para malaikat. Mereka berkata, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian disebabkan kesabaran kalian. Kita senang karena sabar adalah cara kita untuk meminta pertolongan Allah atas setiap kesulitan. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan salat. Ya, temannya sabar sama salat. Maka salat itu tempat innama asku bathi wa husni ilallah, tempat untuk mengadukan segala sesuatu kepada Allah, tempat untuk ngallah. Orang Jawa itu punya kosakatanya sing waras ngalah. Yang waras, yang tidak gila, silahkan ngalah. Nah, ngalah itu sebenarnya bukan berasal dari kata kalah. Kata simbah-simbah saya, ngalah itu dari kata Gusti Allah. Allah ngallah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan segala urusanku itu, aku pasrahkan kepada Allah. Sembuh kita insyaallah dari sifat suka berkeluh kesah ketika kita benar-benar orang yang salat. Karena kita punya wahana untuk bicara kepada Allah. Karena di dalam salat kita Allah menjawab setiap kalimat yang terluncur dari lisan dan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mengatakan dari arsy-Nya, hambaku menyebut namaku, dia mengenalku, maka aku pun mengenal dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Hambaku memujiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hambaku memujiku, dia mencintaiku. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pilih-pilih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada batas berbilang. Kata Allah, hambaku memuliakanku, dia berharap-harap kepada rahmatku. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hambaku mengagungkanku, dia takut akan kebesaranku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengatakan, ini adalah antara aku dengan hambaku. Dia berjanji untuk hanya beribadah, mengabdi, berbakti kepadaku semata-mata. Dan hanya kepadaku dia meminta pertolonganku, maka aku akan menolong dia supaya bisa beribadah kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ini haknya hambaku. Dia memohon agar ditunjukkan jalanku yang lurus, maka akan aku berikan hidayah, bimbingan selalu kepadanya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat, maka akan aku bukakan untuknya pintu hidayah, memahami jalan hidayah, memahami jalan yang besar, jalan yang benar. Akan aku ceritakan kepadanya tentang Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang bersama mereka di dalam Al-Qur'anku, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan aku jelaskan pada dia jalan yang aku murkai dan jalan yang sesat itu, seperti kisahnya iblis, Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Utbah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, Abdullah bin Ubay bin Salul. Akan aku jelaskan kepada mereka. Maka dia kemudian akan memilih jalanku. Memilih jalannya Adam, bukan jalannya iblis. Memilih jalannya Musa, bukan Fir'aun dan Qarun. Memilih jalannya para nabi dan rasul yang kubukakan ceritanya di dalam kitabku, yang kuwahyukan kepada rasulku untuk mereka. Setiap yang kita baca, kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada siapapun yang memuji kepadanya, maka kita katakan Rabbana lakal hamd.
mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'um ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, maka segala puji bagimu, sepenuh bumi, sepenuh langit, sepenuh apapun, dari apapun yang telah Dia ciptakan di semesta raya ini. Apapun itu, pujian itu semuanya kembali kepada Allah SWT. Maha suci Allah, Rabb yang maha agung. Maha suci Allah, Rabb yang maha tinggi. Sembuh penyakit kita berkeluh kesah ketika kita menjadi hamba yang salat. Bagaimana tidak sembuh semua penyakit yang ada di dalam diri kita itu? Bagaimana sombong tidak sembuh kalau kita salat dengan membaca ayat-ayat dari Zat yang maha perkasa? Bagaimana tidak sembuh dengki kita kalau kita salat dengan membaca ayat-ayat dari Zat yang maha adil, maha penyayang? Bagaimana tidak sembuh dendam, sakit, luka, tersinggung, baper kalau kita salat dengan mengadu kepada Allah yang maha santun, maha lembut, maha bijaksana, maha adil. Ini salat kita untuk menyembuhkan kita dari pribadi pengeluh yang banyak berkeluh kesah menjadi abdi negara untuk semuanya. Abdi negara yang penuh dedikasi, yang tidak mudah menyerah pada kesulitan, yang penuh semangat, antusiasme berkhidmah kepada negara, kepada rakyat Indonesia, apapun resikonya. Seperti 2 tahun yang lalu misalnya, bapak-bapak mungkin juga sangat mengetahui bagaimana cerita pahlawan pajaknya yang gugur di Nias ketika berhadapan dengan wajib pajak yang melampaui batas. Pribadi abdi negara, pribadi yang tidak mengeluh, pribadi yang salat. Wa idza massahul khairu manu'a illa al-musallin. Dan salat ini menyembuhkan penyakit kedua manusia, yaitu penyakit manu', enggan berbagi ketika mendapatkan kebaikan. Karena salat ini adalah ibadah yang membuat kita tahu bahwa rizki adalah jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang belum dijamin untuk kita adalah surga. Penyakitnya sebagian besar manusia mengkhawatirkan apa-apa yang sudah dijamin, tetapi lupa mengkhawatirkan perkara yang belum dijamin. Yang sudah dijamin apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah menjamin, menanggung seluruh rizkinya. Jaminan Allah. Yang belum dijamin apa? Ahasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Belum dijamin. Tapi bumi ini dihuni oleh lebih banyak manusia yang mengkhawatirkan perkara pertama yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, rezeki itu apa? Bukan angka-angka gaji yang Anda terima setiap bulan dan nangkring di rekening Anda itu, bukan itu rezeki itu. Ada begitu banyak orang yang gajinya besar ternyata rezekinya kecil. Dan ada begitu banyak orang yang gajinya kecil ternyata rezekinya kecil. Satu saat tahun 2008 saya naik pesawat, gak kebagian tiket kelas ekonomi, terpaksa beli tiket kelas bisnis, Pak. Tahun 2008 saya senang naik kelas bisnis itu, diantaranya juga adalah lebih menahan pandangan, Pak. Karena kalau di kelas bisnis tahun-tahun itu kita nggak ketemu pramugari, ketemunya budenya pramugari sama tantenya pramugari, senior gitu ya. Nah, saya duduk di situ, di sebelah saya ada bapak usia 50-an akhir. Saya ini orang desa, makanan itu adanya enak sama enak banget.
Makanya sekarang teman-teman saya kalau dibilang Salim, bilang katanya enak, jangan percaya sama Salim. Salim itu adanya enak sama enak banget kok. Tapi saya memang menikmati, merasakan lidah saya itu lidah yang rendah standar keenakannya, sehingga orang mengatakan nggak enak, saya bilang enak. Kalau umrah, saya bawa jamaah itu ya, saya itu biasanya sebelum makan itu pakai sayur-sayuran itu, kemudian yang paling banyak saya ambil biasanya buah zaitun. Buah zaitun itu kemudian saya ceplusi, wah enak banget gitu ya. Jamaah saya pada ngikuti, kayaknya enak banget ya. Iya enak banget. Kata mereka, lawang sengir, pahit, kecut, gak karuan kayak begini kok enak loh gitu. Loh kalau saya enak Pak, memang sampean lidahnya makhluk langka gitu kan. Tapi saya merasakan itu enak. Jadi dihidangkan sama pramugarinya, budinya pramugari itu makanan itu samploan. Wih, wah enak gitu ya. Sebelah saya bapaknya itu megang segelas air putih sambil mandangin saya dengan pandangan senewan. Terus saya tanya, "Loh Pak, mboten dahar Pak?" Beliau menjawab, "Nasib Dek." "Oh, nasib gimana Pak?" "Dulu waktu muda itu pengen makan enak, gak kuat beli ya Dek. Sekarang kuat beli itu gak boleh toh sama dokter." Maksudnya gimana Pak? Mau makan gurih kata dokter jangan Pak kolesterolnya. Mau makan manis kata dokter jangan Pak diabetesnya. Mau makan asin kata dokter jangan Pak hipertensinya. Mau makan kacang saja loh Dek, kata dokter jangan Pak asam uratnya. Ciloko Dek saya ini gitu. Obrol punya obrol Pak, ternyata beliau direktur utama sebuah BUMN. Gajinya saat itu 200 juta rupiah per bulan. Lalu saya godain beliau, "Pak, wong sekarang itu menurut riset terbaru kacang itu menurunkan asam urat tuh Pak." "Mosok toh Dek? Setahu saya menaikkan Dek." "Menurunkan Pak, turun gimana maksudnya?" "Dari perut turun ke kaki Pak." "Oh sampean gitu ya." Nah, terus saya godain beliau, "Loh Pak, misalnya loh Bapak ini kan bekerja Pak, bekerja membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering itu. Nanti terus Bapak pensiun umur 63, di deposito Bapak itu ada 20 triliun misalnya gitu loh Pak." "Ya amin Dek, kok ya banyak itu. Alhamdulillah." "Loh misalnya terus besoknya wafat. Kok doa sampean jelek toh Dek?" "Bukan berdoa Pak, cuma umpama." "Loh umpama itu semuanya hasil kerja Bapak terkumpul segitu banyak, tetapi kemudian besok wafat. Terus rezekinya siapa Pak? Kan berarti bukan rezeki sampean." "Oh ya Dek ya, berarti rezeki anak cucu saya Dek." "Ya, belum tentu wong Gusti Allah itu maha pinter kok. Cuma mindah itu ke tempat yang berhak. Allah banyak caranya Pak." Wong kita itu loh Pak, punya segala-galanya dalam hidup. Itu kalau sudah kemudian nyawanya dicabut, meskipun badannya masih di situ, itu hak miliknya sudah dicabut sama anak-anak kita. Kalau di Jogja itu Pak, kalau ada orang meninggal hari ini, nguburkannya besok, maka ahli waris akan mengatakan, "Mohon maaf, insya Allah jenazah Bapak malam ini akan diinapkan di rumah duka untuk dimakamkan besok pagi." Bapak-bapak kalau nginep di rumah sendiri atau di rumah orang? Nginep itu istilah untuk di rumah sendiri atau di rumah orang? Di rumah orang Pak. Padahal itu jenazah itulah yang membangun rumah itu sejak batu pondasi pertama, batu bata pertama, kusen pertama, kaca pertama, keramik pertama, gendeng pertama. Bapak itu yang bangun, belum meninggalkan rumah. Oh, baru hari ini wafat, besok mau dikubur, itu hak miliknya sudah dicabut sama anak cucu. Bapak malam ini akan diinapkan. Maka benar Nabi SAW bersabda, hartaku, kata anak Adam. Apakah hartanya itu? Selain makanan yang dia makan sampai habis, pakaian yang dia pakai sampai usang, dan apa yang dia nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia akan dapati berlipat-lipat gantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak, jadi jenengan mbok eselon-eselonan, gaji-gajian berapa, jangan banggakan di depan saya. Ora kepengin aku. Harta Anda semuanya itu belum tentu rezeki Anda. Tenang mawon Pak. Dan begitu banyak yang kemudian sebenarnya bukan milik Anda, bukan harta Anda, ternyata rezeki Anda akan didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Wong saya ini lihat air segelas gini itu sudah merasa kaya raya kok Pak. Allah Maha tahu, salim afillah. Jam 13 kurang 2
pada tanggal 16 April 2018 di Masjid Salahuddin akan merasa haus. Allah Maha tahu. Maka Allah mendatangkan air ini, Pak. Dari mana didatangkan Allah? Menakjubkan. Entah sudah berapa tahun atau puluh tahun atau ribuan tahun yang lalu Allah perintahkan ada matahari bersinar di atas lautan. Lalu laut itu pun menguap airnya ke atas, terkondensasi di atmosfer menjadi awan. Bergerak awan itu, tertiup angin, berarak, ngumpul makin tebal, menghitam di dekat pegunungan, turun sebagai hujan. Turun itu nggak langsung ke bumi, Pak. Kena daun-daunan pohon, ranting-rantingnya. Turun perlahan-lahan, netes, diterima oleh lumut, diresapkan ke dalam pori-pori tanah, melesep, akhirnya kemudian berada di celah-celah tanah. Lalu nyari yang lebih keras untuk menadahnya supaya tidak turun terus, ketemu celah-celah batu, kemudian mengalir di celah-celah batu itu bersama teman-temannya, ngumpul di satu tempat, jebol jadi mata air. Begitu jadi mata air, keluar dari mata air, ada yang usil masukin ke dalam botol. Begitu ada sudah dalam botol, diangkut kemana-mana, Pak. Sudah jadi jalan rezekinya beribu-ribu orang. Ada yang nuang ke dalam gelas sampai di depan saya. Karena Allah Maha tahu bahwa jam 12.59 Salim Afila akan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat sekali. Yang namanya rezeki itu kalau disyukuri, nikmatnya luar biasa. Monggo ditiru para pencinta kopi itu. Orang yang senang minum kopi itu, Bu, Pak, Anda tahu? Kopi yang digiling ya, bukan yang digunting. Itu mereka, Masya Allah ya, kalau kita tahu, mereka itu sampai pengen tahu ini kopinya jenis apa, varietas apa, gitu kan, ditanam di dataran tinggi mana, berapa meter di atas permukaan laut tanahnya, berapa curah hujannya, berapa tekanan udara di situ, perkebunan apa yang ada di sekitarnya sehingga ada profil nanti apakah seperti kacang, ataukah fruity, ada aroma buah-buahan, ataukah kemudian rasanya spicy karena mungkin ada perkebunan cengkeh di sekitar situ, atau apa, gitu ya. Kemudian ini dari pohon yang sudah berumur berapa tahun, profil panennya seperti apa, profil washingnya seperti apa, lalu kemudian profil sangrainya seperti apa, apakah light to medium, atau medium to dark, atau dark, apakah first crack, langsung kemudian diambil, cara menyangrainya juga seperti apa, apakah seperti ulei kareng yang kemudian diolesi dengan mentega dan ditaburin gula pasir, atau seperti apa, kemudian ini nanti grindingnya itu sehalus sekasar apa, Masya Allah, sampai kemudian nanti masuk ke dalam kemasan gitu ya. Terus metode penyajiannya mau seperti apakan, apakah di drip, V60, Vietnam drip, atau apa, macam-macam, sampai tersaji dengan campuran apa, kondisi panas apa dingin dan lain sebagainya. Masya Allah. Itu orang minum kopi sampai sebegitunya mikirin kopinya. Agar apa? Tertambah nikmatnya. Mbok jangan cuma kopi. Semua nikmat Allah ditafakuri kayak begitu, maka kita ini akan merasa paling kaya sejagat, Pak. Saya itu makan misalnya dulu di pesantren, nasi, sambal kecap, kerupuk. Rasanya paling kaya sedunia. Seluruh dunia ngumpul di piring saya, Pak. Nasinya Allah tidak memberi rezeki kepada Salim Afila. Allah perintahkan petani untuk menanam padinya. Saya tidak suruh nanam sendiri. Beras ini, nasi ini nyari saya lebih dahsyat daripada saya nyari nasi. Yang nanam bukan sembarang petani, Pak. Petani Vietnam. Impor sih gitu. Petani Viet yang menanam, menumbuhkan gitu ya, menyiangi rumput, memupuk sampai kemudian membesar, berbuah. Dilepaskan dari tangkainya, dijemur sampai kering, digiling jadi beras, masukkan ke karung naikkan ke truk. Siapa yang naikkan ke truk? Dari truk diturunkan, naikkan ke kapal. Siapa yang naikkan ke kapal? Kapalnya berangkat berlayar menuju Indonesia, berhenti di pelabuhan Indonesia, diturunkan, diperiksa bea cukai macam-macam. Siapa yang terima komisi impornya? Macam-macam gitu ya. Masya Allah. Sampai ke hilir, ke warung samping rumah saya, dimasak jadi nasi. Masya Allah, betapa jauh perjalanan nasi ini untuk menemui saya, karena Allah sudah menakdirkan kamu jatahnya Salim Afila. Siap ya Allah.
Itu baru nasinya, Pak. Lah sambal kecapnya. Kedelai untuk bahan kecap itu, Pak. Itu impor dari Brazil, Meksiko, Amerika Serikat. Diangkut menyeberangi Samudra Pasifik hanya karena Allah menakdirkan ini nanti buat bikin kecap, lauk makannya Salim Afillah harus dikerahkan armada-armada kapal raksasa untuk ngangkut kedelai dari Amerika ke Indonesia, Pak. Kaya raya. Nah, Lomboknya agak deket, Pak. Lomboknya yang paling deket. Tapi bicara soal garamnya, Pak, ternyata bukan dari Madura. Masya Allah, jauh lagi impor maneh, gitu kan. Belum kerupuknya. Kerupuknya memang buatan Tasikmalaya, Pak. Tapi tepungnya impor dari Cina. Masya Allah, ini Vietnam, Amerika, Cina. Mungkin tambah Sukabumi yang Bogor gitu ya. Nyampur, ketemu di piring saya. Betapa kayanya saya. Maka rizki itu dulu lagunya, judulnya Cicak-cicak di dinding, Pak. Itu lagu hakikat rezeki. Cicak-cicak di dinding. Panjenengan kalau jadi cicak mungkin komplain sama Allah. Ya Allah, salah desain ini ya Allah. Loh, kok salah desain? Loh iya, makanan saya punya sayap ya Allah. Bisa terbang kemanapun ya Allah. Nah, terus saya makannya gimana? Saya nggak bisa terbang, nggak bisa ngejar. Tapi cicak tahu tugasnya di dunia cuma diam-diam merayap. Perhatikan lagu berikutnya. Yang datang nyamuknya apa cicaknya, Pak? Yang datang nyamuknya apa cicaknya? Nyamuknya. Yang datang rezekinya apa orangnya? Rezekinya. Datang seekor nyamuk, tugas berikutnya kita ini cuma hap lalu ditangkap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Selesai. Rumangsane uang panjenengan yang banyak itu rezeki panjenengan? Enggak. Makanan yang lezat, harganya mahal, penyajiannya mengerikan ala table manner paling canggih, itu bisa dibeli, bisa dimakan. Tapi nikmatnya makanan Allah yang bagi-bagi. Ajenengan mau makan di Paris, pesan kepada seorang chef bintang 3 puncak Michelin, namanya Chef Dudonyong misalnya gitu. Itu kalau pesan di restorannya yang terbatas banget tempatnya itu, kita biasanya harus reservasi 3 bulan sebelumnya untuk makan di situ. Bayar DP-nya di sini bisa untuk beli motor, cash. Nanti hari H kita di sana disuguhi makanannya. Datang keluar pertama, gitu ya, sopnya bening, nauzubillah. Datang kedua, gitu ya, saladnya itu, yomeng sayuran mentah dikeceroti sambel kok gitu. Datang yang ketiga, gitu ya, mulai hidangan utama itu irisan daging sak cemblit leleh tengah gitu ya, terus ada daun-daun dan rumput-rumputan di sekitarnya, dioser-oseri saus, aduh ya Allah gitu ya, enak mungkin, kecuali kalau panjenengan sariawannya kumat. Sudah nunggu 3 bulan, hari H sariawannya kumat. Allahu Akbar. Apakah itu pasti enak? Oh, nanti dulu. Nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi. Petani di Gunung Kidul nyangkul dari jam 7, Pak, sampai jam 10 di Ponjong itu ya. Jam 10 istrinya datang bawa tenggok. You know, what's the meaning of tenggok? Bakul yang digendong di belakang punggung. Isinya cerek. Cereknya isi teh panas, wangi, sepet, legi, kental. Di sampingnya ada besi, tahu besi? Baskom kecil. Di situ ada nasi ketan ditaburi parutan kelapa. Selesai macul jam 10, istrinya nyiling wedang ke gelas itu, diminum, gelegek. Enak itu. Makannya nasi ketan dicampur parutan kelapa, karena tangannya belepotan lumpur, disuapin sama istri. Pak. Nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi, Pak. Tidur itu jenengan beli ranjang paling empuk, mendut-mendut, atau sewa kamar hotel paling mewah sedunia yang layanannya selevel bintang 7. Katanya cuma
Burj Al Arab di Dubai yang punya layanan selevel bintang 7 gitu ya. Yang semalamnya 300 juta gitu ya. Tinggal di situ, tidur di situ. Apa mestinya kalau tidur di situ? Nah, saya jelas enggak mikir bayare kok. Nah, kalau dibayari, ambok kayak imentai mau gitu kan. Padahal di Indonesia bintang 7 banyak ya Pak ya, punya obat sakit kepala. Tapi apakah nikmatnya tidur itu bisa terjaminkan dengan harga mahal itu? Enggak Pak. Anak pemulung itu Pak, bantalnya kayu, alasnya kerdus, selimutnya koran. Itu nyenyaknya luar biasa. Apa buktinya? Dibangunin susah. Nikmatnya tidur Allah yang bagi. Ada pengusaha rumah makan di Jogja itu omsetnya miliaran, tapi nggak bisa tidur di kasur Pak. Tidur di kasur, sudah dicoba kasur apapun itu, punggungnya tetap sakit. Kasur kapuk randu, kasur kapuk kapas, kasur busa, kasur pegas yang dibikin secara khusus manual gitu ya, semua sudah dicoba, tetap punggungnya itu sakit kalau tidur di kasur. Dia itu hanya bisa tidur nyenyak, punggungnya tidak sakit kalau tidurnya di atas tikar pandan buatan muntilan Jawa Tengah. Spesial. Suatu saat sama asistennya diundang sarasehan industri kecil menengah di Jakarta, dihinapkan hotel bintang 5 Presidential Suite gitu ya. Itu masuk kamar, buka koper, gelar tikar. Asistennya ketawa, Pak nggak tidur di atas, memololeh turu yo kene iki gitu. Saya lebih ketawa lagi, ada satu maskapai penerbangan, salah satu yang terbesar di dunia, mengoperasikan ratusan pesawat. Saya baca di majalah The Economist bulan Februari 2014, salah satu dari komisarisnya itu, komisaris perusahaan maskapai penerbangan terbesar ini, itu punya hyperfobia, rasa takut terhadap ketinggian. Seumur hidup dia nggak berani naik pesawat gitu. Maka saya yakin yang namanya rezeki itu Gusti Allah yang bagi-bagi. Enteng-entengan mawon mboten sah ngoyo-ngoyo abot-abot dalam soal ngejar rezekinya. Tapi kalau bekerjanya itkon ihsan ikhlas lillahi ta'ala. Karena penjenengan bekerja jangan cari rezeki. Rezeki sudah dijamin, jenengan itu bekerja cari pahala karena pahala belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerja cari rezeki Pak, mau rezeki wis dijamin kok digoleki lho Bro. Gak usah. Bekerja itu cari pahala. Kalau kita cari pahala, itkon ditekuni sampai ahli. Ihsan dilaksanakan melampaui harapan orang yang menikmati hasil kerja kita. Ikhlas dilakukan karena Allah, bukan karena inspektorat, bukan karena pengawasan, bukan karena bos, bukan karena atasan, karena Allah. Mentalnya pegawai negeri dan pejabat sudah harus seperti ini. Kerja bukan cari rezeki, tetapi cari pahala. Karena rezeki sudah dijamin, pahala untuk masuk surga belum dijamin. Maka sholat itu menjadi solusi, menjawab orang yang sholatnya benar tidak akan kemudian kikir untuk berbagi, karena dia tahu rezeki sudah dijamin, nggak akan salah alamat. Rezeki sudah dijamin. Kalau kita punya sesuatu untuk dibagi, bukan mengurangi rezeki kita, nambah kenikmatan di akhirat. Di Jogja itu ada dulu namanya Haji Ismail Batik Terang Bulan. Itu terkenal dermawannya, masya Allah. Masjid dibangun, musola dibangun, panti asuhan didanai, gitu ya. Sekolah-sekolah, madrasah-madrasah dibantu, bangun jalan di desa-desa pelosok disokong semuanya. Lalu sekelompok anak muda, waktu itu pengusaha-pengusaha muda, itu menghadap ke beliau Haji Ismail, kemudian berkata, Ji, mbok kami diajari toh Ji, gimana caranya tidak cinta sama dunia. Loh gimana tadi? Loh kami tuh lihat Ji Ismail itu loh, kok kayaknya sama harta itu calcul, kayaknya nggak pernah ada di hati, cuma ada di tangan, dicul kayak di mana-mana. Mbok kami diajari caranya tidak cinta pada harta Ji. Oh salah alamat toh Dek. Salah alamat gimana Ji? Sini ini rumahnya orang yang cinta banget sama harta Ji. Lu masa toh Ji? Kami tuh jadi saksi sendiri. Ji Ismail itu kalau ngelepas harta kayaknya kayak nggak sayang sama sekali.
kebalik. Saya ini saking cintanya sama harta, saya itu tidak kepingin pisah dengan harta saya. Kalau saya tinggal di dunia, Dek, di rekening nanti cuma jadi bancaan anak cucu, Dek. Ditinggal di rumah, nanti juga saya tinggal. Wong saya itu rumah aslinya bukan sini, Ji. Rumah aslinya itu di dekatnya Gusti Allah, Ji. Kalau cuma digitukan, disimpan, ditumpuk-tumpuk, itu jenenge lah goblok wong arep ditinggal. Makanya saya nggak kepengin pisah sama harta saya, sehingga saya titip-titipkan, Dek. Titip masjid, titip musola, titip anak yatim, titip fakir miskin, titip kemana-mana itu loh, Dek. Loh, itu ngasih apa titip, Ci? Ayo titip, enak aja ngasih. Kok titip itu maksudnya gimana? Ya titip, saya titipkan. Terus nanti di depannya Gusti Allah mau saya tagih. Ya Allah, kemarin itu saya titip ke anak yatim sekian, ke masjid sekian, ke sekolah sekian. Itu katanya engkau bisa melipatkan 700. Engkau itu bukan dukun, ya Allah. Pasti yakin berlipat beneran. Loh mana? Sekarang saya tagih. Oh, jadi itu titip, Ji. Titip, enak aja ngasih. Golek angel, Dek. Itu saya titip-titipkan supaya tetap jadi milik saya. Insyaallah. Dan rezeki itu tidak bisa ditambahi dengan yang haram. Gak bisa. Sama sekali gak bisa. Ada seseorang menghadap Imam Syafi'i, "Ya Imam, saya itu kerja sehari upahnya 5 dirham." Itu jumlah yang sudah lumayan. Upahnya saya itu 5 dirham. Itu daripada teman-teman saya itu yang paling banyak. Tapi kalau saya yang merasa paling gak cukup, ya Allah, saya itu gak cukup. Kebutuhan tiap bulan itu rasanya nombok terus. Rumah kacau gak karuan. Istri saya itu cemberutnya sehari 25 jam. Anak-anak saya susah diatur, ngayalan, bandel. Dikandani orang kena, dikasih tahu tidak mau, dinasihatin, ngelawan. Kacau rumah saya itu. Padahal saya sudah berusaha jadi lelaki bertanggung jawab, tak carikan uang 5 dirham sehari, itu kan ya lumayan. Mbok saya dinasihati, ya Imam. Imam Syafi'i ngendika, kata beliau, "Mbok coba Pak, minta dikurangi aja gajinya sama bos." Sampean tuh gimana tuh, Imam? Saya itu 5 dirham kurang. Lah kok suruh diminta ngurangin gaji? Coba, siapa tahu jadi cukup. Mosok. Coba, bos. Bok saya gajinya dikurangi, bos. Maksudmu gimana? Iya, gaji saya dikurangi aja, jadi 4 aja. Kamu kok aneh? Iya. Lah dinasihati Imam Syafi'i gitu ya. Yaudah, potong gajinya jadi 4 dirham. Sebulan berikutnya dia menghadapi Imam Syafi'i, "Ya Imam, sudah saya kurangi gaji saya jadi 4 dirham. Ya sekarang cukup, tapi kok ya pas-pasan banget ya. Terus istri saya itu ya sesekali sudah tersenyum, tapi ya ada cemberutnya. Tuh anak-anak itu ya sudah mau disuruh, tapi ya debat dulu." Ada nasihat lagi, "Ya Imam, oh berarti ya kurangi lagi aja 3 dirham. Wih, mosok ya coba. Akhirnya coba, bos, minta kurangi lagi bos, 3 dirham aja bos. Sakar mulai, 3 dirham. Sebulan kemudian dia menghadap Imam Syafi'i, "Ya Imam, kok aneh ya, setelah gaji saya tinggal 3 dirham itu rasanya bukan cuma cukup, malah berlimpah. Lah saya malah bisa sodako, bisa apa, itu kecaan semua, itu kebutuhan istri saya jadi solehah. Wah, mesam di rumah itu, ya Allah, ngode aja itu. Anak saya itu loh, belum disuruh sudah berangkat. Wes pokoknya jian. Ini maksudnya gimana? Dulu saya 5 dirham kok rasanya kayak neraka. 3 dirham kan lebih sedikit, lah kok malah kayak enak temen begitu." Imam Syafi'i menjawab dengan sebuah syair, kata beliau, "Jama'al haram ilal halal liyuksiruh, dakhalal haram alal halal fabuksiruh." Ada orang itu suka ngumpulin yang haram dimasukin ke yang halal, dia kira bisa memperbanyak. Padahal kata Imam Syafi'i, kalau ada yang haram kok masuk ke yang halal, itu pasti ngerusak.
Yang halal untukmu itu 3 dirhammu itu. Lah tok tambahi 2. Yang 2 ini bukan nambahi banyak. 2 ini ngerusak. Begitu kamu bersihkan, yang 2 itu tidak kamu masukkan, maka 3 ini bersih, thayyib, diridhai Allah, diberkahi Allah, maka dia menjadi cukup, menjadi melimpah, menjadi terhasan ya. Nggak ada cerita Pak, orang korupsi itu kemudian jadi menikmati lebih banyak dari jatahnya. Mangane ya tetap sepiring, nggak ditambahi kok sama Allah. Perutnya dia kemudian diperbesar itu enggak. Dan semangatnya tadi berbagi. Nyuwun sewu, ini ceritanya bukan untuk atasan ya, ceritanya untuk bawahan. Nanti ada yang keliru paham. Ada bawahan ngadu, Pak, kok saya berat ya Pak hidup saya. Oh kayaknya kamu gajinya kebanyakan. Nanti saya ikut disalahkan, nggak repot. Itu ceramahnya Pak Ustadz Salim itu. Nah, bukan. Yang intinya adalah kalau kita bekerja sesuai job desk, gaji kita itulah hak kita. Kalau kita bekerja di bawah job desk, maka sebenarnya ada bagian gaji kita yang bukan hak kita, kan begitu? Coba bayangkan kalau ada orang layak dibayar 1 miliar, tapi setiap bulan cuma bawa pulang 20 juta, itu selisihnya pasti dibayar sama Allah. Panjenengan jadi abdi negara, bekerja itu lebih daripada yang seharusnya, itu pasti itu dibayar sama Allah. Kelebihan kerjaannya itu pasti dibayar sama Allah. Coba saya nyontohkan yang mudah aja, tukang sapu, ada tukang sapu srek nyapu, yaitu gajinya UMR wis pantes gitu kan. Tetapi orang nyapu, hatinya itu terus berzikir kepada Allah, bilang begini, ya Allah ini saya sapu biar nggak ada yang kepleset, ya Allah ini saya sapu biar nggak ada yang kesandung, ini bagian dari iman menyingkirkan halangan dari jalan, ya Allah ini saya sapu supaya tempat ini bersih, budaya bersihnya nular, ya Allah ini saya sapu biar orang kalau melihat tempat ini indah bertasbih memuji namamu, ya Allah ini saya sapu untuk kemudian an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Ini tukang sapu kalau tiap hari nyapunya hatinya ngomong begini, siapa wali kota yang kuat bayar? Gak ada Pak, Gusti Allah yang bakal bayar. Jadi kok gaji seharusnya layak dibayar 1 miliar cuma bawa 20 juta per bulan, itu 980 juta pasti dibayar sama Allah. Bentuknya macam-macam, istri sholihah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak qurratu a'yun, tetangga-tetangga sholihun gitu ya, ketentraman, kesehatan, kekuatan untuk pergi sholat berjamaah ke masjid, itu pasti dibayar sama Allah. Sebaliknya ada orang ngambil gaji 20 juta sebenarnya hanya layak dibayar 500 ribu, 19 juta 500 ribunya juga bakal ditagih sama Allah. Nah gimana, datang ke kantor jam 8 ngopi sampai jam 10 sambil baca koran dan ngerumpi, jam 10 sampai jam 12 ngobrol ngalor ngidul sama atasan sambil gosok yake gitu. Jam 12:30 keluar makan siang sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 4 tekun depan komputer main soliter. Ngono, gajinya njaluk 20 juta. Misalnya begitu gitu. Maka ada sesuatu yang pasti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kurang kerjaannya itu. Maka yang namanya salat ini pasti menyembuhkan menyembuhkan idza masal khairu manu'a, idza masahu syarru jazua, wa idza masahul khairu manu'a. Itulah musallin. Musallin adalah orang-orang yang akan bekerja dengan dedikasi paling tinggi karena mereka yakin susah senangnya diadukan kepada Allah. Mereka yakin nikmat yang dibagi kepada sesama enggak mengurangi rezekinya sama sekali. Mereka yakin menambahi dari yang bukan haknya tidak akan memperbanyak, tapi justru akan merusak. Ini baru 2 ayat yang kita bahas dari surat Al-Ma'arij, dari rangkaian ciri-ciri orang yang sholat yang sangat panjang. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk membahas. Saya kira sudah saatnya Anda kembali bekerja melayani bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Selamat bekerja. Saya izin pulang juga ke Jogja, kembali pada istri tercinta. Panjenengan libur Sabtu Ahad, saya liburnya Senin sampai Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.